Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, selamat datang kembali berjumpa dengan saya. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan aman, sehat, sejahtera, dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing ya, berbagi ilmu, berbagi cerita ya tentang kehidupan dan juga tentang apa saja yang bisa kita diskusikan. Semoga memberikan manfaat bagi pandangan dan juga bagi hati serta jiwa kita semua. Kali ini saya akan berbicara atau berbagi tentang judulnya adalah gaib atau tentang kegaiban ya. Teman-teman, kalau kita mendengar atau berpikir tentang kata gaib, yang selalu mengarah adalah kepada hal-hal yang berhubungan dengan hantu, berhubungan dengan jin, berhubungan dengan horor, berhubungan dengan setan ya. Sehingga kebanyakan dari kita menjadi takut, menjadi cemas dan menjadi was-was ya. Kata gaib selalu diasumsikan dengan hal-hal seperti itu. Kita akan membicarakan gaib atau kegaiban ini secara lebih luas ya, karena pada hakikatnya kehidupan kita dikelilingi oleh kegaiban-kegaiban ya, tanpa kita sadari. Salah satu contohnya adalah ketika kita buang air kecil atau buang air besar ya, itu kita tidak bisa mengontrol kapan kita BAB atau BAK ya, buang air kecil. Kita tidak bisa menentukan jamnya jam kapan, menitnya menit keberapa. Ini juga merupakan sesuatu yang gaib gitu ya. Ketika kita ingin melakukan dagang atau bisnis, jual beli dan lain sebagainya, kita tidak tahu apakah dagangan kita ini akan laku atau tidak, akan laris atau tidak, akan memberikan keuntungan atau tidak ya. Ini juga merupakan suatu hal yang gaib. Ketika kita berencana menikah, kita tidak tahu kita akan menikah dengan siapa ya. Ketika sudah menikah pun kita tidak tahu apakah kita akan mempunyai anak atau tidak. Yang kita lakukan hanya sekedar berencana dan ikhtiar. Hal ini juga merupakan satu hal yang gaib. Jadi gaib itu luas ya. Intinya gaib itu adalah sesuatu yang di luar panca indera, di luar jangkauan dari keilmuan kita. Ada orang yang bekerja misalnya jadi Gojek atau nge-Grab ya. Itu dalam sehari itu dia akan mendapatkan pelanggan atau tidak. Itu juga merupakan satu hal yang gaib, tidak tahu. Ya. 1 jam yang akan datang itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kehidupan kita. Jangankan 1 jam, 1 menit saja ke depan itu adalah sesuatu yang gaib. Jadi masa yang akan datang itu sebetulnya adalah sesuatu yang gaib. Waktu itu sendiri adalah sesuatu hal yang gaib, yang di luar jangkauan kita. Jadi gaib itu luas ya maknanya, tidak hanya berhubungan dengan hantu atau jin dan seterusnya. Jadi sebetulnya hidup ini kita itu dikepung oleh sesuatu yang gaib ya, yang kita tidak tahu, yang panca indera dan keilmuan kita sangat terbatas untuk menjangkaunya. Sehingga pilihannya sebetulnya adalah menghadapi kehidupan ini tidak ada pilihan kecuali kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terhadap sesuatu yang gaib itu, kalau kita merujuk ke dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran mengatakan alimul ghaib
Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu yang gaib. Alimul ghaib. Jadi dia mengetahui segala sesuatu yang gaib. Ya. Oleh karenanya pilihan bagi kita ketika kita tidak tahu tentang sesuatu yang gaib, maka kita pertama adalah belajar ya, agar kita mengetahui sesuatu yang gaib tersebut. Ketika kita sudah mempunyai ilmu terhadap sesuatu yang gaib itu, maka yang gaib itu akan menjadi tidak gaib lagi karena kita sudah mengetahuinya dengan ilmu ketika kita belajar. Anak yang dia tidak tahu matematika misalnya mengerjakan soal, maka matematika itu menjadi sesuatu yang gaib baginya, dia tidak tahu. Tetapi ketika si anak tadi itu belajar ya, kemudian dia mengerti, memahami, maka soal matematika itu menjadi bukan hal yang gaib lagi. Oleh karena itu dengan ilmu segala sesuatu menjadi lebih mudah ya. Seperti analogi yang saya katakan tadi ya, ketika kita ingin berjualan atau berbisnis, kita tidak tahu apakah bisnis ini akan bagus prospeknya ya, akan lancar atau tidak ya, rezeki dari sana. Maka pilihannya adalah mempelajari tentang bisnis itu. Kita mempelajari produknya, kita mempelajari apakah pangsa pasarnya ini ada, tinggi atau rendah, dan seterusnya. Jadi intinya adalah ketika berhubungan dengan sesuatu yang gaib yang kita tidak tahu, maka caranya adalah kita harus mengilmui sesuatu persoalan atau hal tersebut. Ini berlaku untuk semuanya saja. Dan yang kedua, setelah kita belajar mengilmui sesuatu yang gaib itu, kita kembalikan kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah karena yang menentukan dan penentu segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan sudut pandang ya atau view terhadap sesuatu yang gaib ini bisa menjadi lebih luas serta ada hikmah bagi kita semuanya. Terima kasih, sekian dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.